Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini seperti biasa ada gue Herjuno Syaputra di podcast kita setiap jam 4 sorenya ya, kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan beragam tema dan bahasan di tiap harinya, tentunya dengan banyak hal yang kita bisa dapat insight, knowledge, dan kita juga makin paham tentang nggak cuma politik di tanah air, ada banyak bahasan yang coba kita bawa ke ruangan ini. Nah, sebelumnya gue juga mau ngingetin, kita juga punya banyak platform untuk teman-teman akses. Kira-kira mau nonton di mana? Di YouTube pastinya sudah bisa ya. Instagram, Facebook, Twitter, semuanya @Partai Perindo, gampang banget. Tinggal ditambahin @Partai Perindo, tinggal dicari pasti ketemu. Juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi ada 10 channels ya, 10 platform yang teman-teman bisa pilih untuk nonton podcastnya kita tiap sorenya. Nah, bicara tema hari ini menarik sekali karena kita tamu ini udah saya udah kenal berapa kali dan kita juga ngobrol, backgroundnya juga sangat dekat sama gue pribadi, dan kita akan bicara mengenai politik tapi dari sudut pandang anak muda. Kita juga mau menganalisa bagaimana sebenarnya komunikasi politik, karena nggak semua tokoh di tanah air komunikasi PR-nya mereka ya, the way they react, the way they respond sama banyak hal itu nggak semuanya matang. Nah, kita akan bicara bagaimana suara generasi muda sangat potensial dan bagaimana para politikus memanfaatkan media untuk meng-guide kalangan Gen Z dan milenial. Karena nggak bisa dipungkiri, pemilu 2024 akan banyak sekali pemilih muda, pemilih pemula, dan ini tentu erat kaitannya tadi dengan gaya komunikasi. Gimana sih politikus ini biar mereka bisa mendapatkan ruang dan tempat di hatinya anak muda. Nah, tamu kita sore hari ini adalah dosen dan analisis komunikasi politik. Langsung saja kita sapa Bang Silvanus Alvin, SIKOM MA. Selamat sore. Selamat sore. Kita salam olahraga dulu lah. Salam olahraga. bener ya, salam olahraga. Tapi Bang Alvin keren sekali dengan batiknya ya. Salah kostum. Iya. Kalau harusnya ngomong tadi. Iya. Gue mau besok ke podcast pakai batik. Bener, gitu, harusnya kita juga. Atau nggak, saya yang pakai sporty ya. Iya bener. Tapi kenapa tadi gue bilang di awal Bang Alvin dan gue lebih banyak samanya, karena beliau juga pernah menjadi jurnalis, sekarang pendidik ya, dan jadi memang researchnya hal-hal yang dilakukan di kaitannya dengan anak muda. Bang, sehat ya? Puji Tuhan, masih dikasih sehat. Thank God. Nah, kalau daily activities masih seperti biasa, ngajar? Masih ngajar, sambil lanjut Bang. Sambil ada. Jadi sekarang juga ngeriset-riset masih, plus lagi nyiapin conference internasional di Bali nanti Oktober mendatang. Ini conference apa kalau boleh tahu? Academic conference. Jadi kita mendatangkan satu pembicara dari Oxford, dua dari Australian researcher dari Queensland University of Technology. Itu buat uni or anak-anak? Iya, untuk umum juga. Umum juga. Di situ kita akan bicarain soal tapi AI. Tapi yang bikin UMN. UMN. Sama kita kerjasama dengan kampus Erlangga. I see. If I'm not mistaken. Iya, di Bali ya? Di Bali. Boleh itu saya diundang. Siap. Kok ketawa, maksudnya diundang untuk ya hadir juga. Oke, mantul. Karena conference gini Bang, kenapa gue tadi tanya agak detail, karena gue waktu kuliah, aduh seneng banget kalau ada tanding lomba, conference gitu ya. Biasanya, karena anak-anak muda tuh experience kayak gitu tuh jangan cuma di kelas doang gitu. Itu yang kadang nge-build mental mereka, nge-build tadi relationship mereka sama banyak teman dari berbagai uni, dan juga tadi kalau lihat conference-nya bakalan keren banget. Nah, Bang Alvin, amin. Ya, kita bicara mengenai di sini juga ada bukunya ya. Ini Bang Alvin baru seminggu, 2 minggu? Kurang lebih ya, seminggu lah. In July. Digitalisasi politik ya, refleksi dan dinamik komunikasi. Waduh, ini digitalisasi politik. Ini yang kadang banyak orang, nggak banyak orang sih, ya mungkin beberapa politikus masih kayak ngerasa bahwa politik old school yang yang kaitannya ya dengan pakem-pakem dan tidak pemikirannya terlalu, masih belum. Nah, kalau kita bicara mengenai anak muda Bang, betul. Ya, memang pemilu 2024 akan harusnya treatmentnya agak berbeda ya, karena kita tahu pasarnya kan anak muda. Kalau dari sudut pandang Bang Alvin apa? Ya jadi memang kita nggak bisa memisahkan ya media mainstream sama media baru kayak sosial media saat ini, itu harus saling terintegrasi. Nah, tapi cara untuk nge-reach
pada the new potential voters itu, ya kita harus bermain nih dengan media baru atau yang saat mau ini nggak mau ya. benar digitalisasi politik. Dan kenapa saya menggunakan kata digitalisasi politik? Karena ada erat kaitannya dengan AI juga. Ya, AI. Ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita ngomong oke, stop di digitalisasi politik, kan stop di media sosial. Sekarang nggak bisa di situ, kita harus take another leap. Jadi leap berikutnya apa? AI. Nah, jadi dan ini udah dilakukan di Amerika. Jadi kalau mudahnya, gampangnya gitu ya. Ini Amerika keluar barang X, ya nanti Indonesia ngekor aja X-nya gitu kan. Nah, di sana udah pakai AI-nya. Nah, AI-nya itu oke, kita nggak bisa mungkin misalnya ChatGPT. Ternyata ChatGPT itu nggak cuma dipakai oleh mahasiswa untuk ngerjain ujian gitu kan, tapi juga dipakai misalnya untuk bikin skrip misalnya, skrip pidato. Benar. Nanti tinggal dikasih prompt-nya seperti apa, itu lebih cepat dibandingkan copy editors ya atau copywriters yang bikin gitu kan. Oke, dia copywriters yang ahli mungkin 15 menit bisa bikin. Betul. Tapi nggak semua. Bener, kemudian kalau ada revisi berikutnya bagaimana? Nah, jadi digitalisasi politik gak cuma medsos, tapi juga ada AI. Dan AI itu kita nggak boleh takut. AI itu bukan kayak Terminator yang akan menghakimi kita gitu. Yang namanya AI itu sama seperti kayak kita sekarang dulu itu bikin presentasi di kertas OHP, kertas yang bening gitu. Kemudian ada PowerPoint, kita pakai Microsoft PowerPoint. Kemudian sekarang ada Canva atau Photoshop. Sekarang ya kita pakai ChatGPT atau the next thing-nya lagi namanya apa entah. Itu kita harus employ the newest things gitu. Nah, kalau kita ngeliat iklim politik di tanah air, sudah layakkah kita tadi mengadopt banyak hal seperti itu, atau memang cara-cara konvensional, cara-cara lama memang masih dibutuhkan, atau malah hybrid nih, bisa dua-duanya? Harus hybrid, karena kita masih ada generasinya. Generasi tertentu, generasi X misalnya itu masih ada, dan cara lama efektif nggak? Baliho, spanduk efektif, masih efektif. Misalnya kalau di daerah yang agak timur, misalnya seperti itu, di mana orang mungkin tidak semasif itu menggunakan TikTok atau menggunakan Instagram gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Jadi ketika misalnya apalagi di perjalanan di Pulau Jawa ini deh misalnya, di jalur-jalur tertentu, kita masih lihat ada spanduk baliho, itu juga terpaan pesan politik yang masuk. Iya, itu juga masih boleh kok. Bukan kita anti banget sama yang cara lama, kita alergi gitu, enggak. Karena kita masih ada pasarnya juga ya. Masih ada pasarnya juga. Jadi memang cara tadi baliho boleh ya, karena memang ya biasanya seperti itu. Betul. Tapi medsos juga penting. Iya, tapi kalau soal baliho kadarnya lebih dikurang dikit dong. Karena itu jadi sampah kan. Exactly. Atau justru bahannya itu nanti bahan recycle. Jadi setelah selesai dia akan bikin gimmick di recycle, jadi tote bag lagi misalnya, love the earth. Nah, itu akan menurut saya akan memunculkan respon positif sih bagi atau jadi spring bed ya. Bisa loh, sarung bantal. Lagi butuh spring bed ini Mas Juma. Sarung bantal, saya buka warung juga, bukan warung pecelin. Tapi benar, itu kan ya hal-hal kayak gitu juga harus dipikirin politikus. Nah, tapi Bang Alvin, kalau kita lihat politik itu kan kesannya tuh formal ya. Formal means bahwa kaku gitu kan ya. Tegas gitu ya pada pakemnya. Sementara digital tuh kan sangat informal, sangat anak muda. Iya, benar. Nah, ini banyak, bukannya saya mau kayak preachy atau ngejudge ya, bahwa beberapa politikus kita tuh ketika mereka bermedsos atau berkomunikasi dengan konstituen dan media sangat kaku gitu ya. Nah, apakah hal ini juga harus disadarin para politikus ketika mereka politik dan digital tuh harus memang tadi tidak sepakem itu, karena anak muda tuh akan lebih gampang mendengar pesan ketika itu yang bahasa yang enak, snackable kalau ini kata baru nih, snackable. Iya. Jadi saya pernah nulis riset itu namanya snackable content. Snackable content tuh maksudnya gini, kalau kita makan nasi atau makan bakmi gitu ya, kita paling cuma takaran tertentu doang. Habis itu kenyang. Tapi kalau kita makan, mohon maaf ya,
snack-snack ya, makaroni gitu ya, tanpa nyebut merek lah ya, makaroni 1, 2, toto udah habis 1 kantong atau popcorn habis penuh. Kita masih lapar nggak? Iya. Masih bisa masuk. Bener. Nah, konten nggak bisa itu berhenti ya. bener, konten itu harus seperti itu, snackable konten jadinya. Kita coba makan dulu satu enak. Nah, makanya muncullah yang namanya kayak misalnya reel 1 menit, TikToknya mungkin 30 detik. Nah, seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomong tadi Mas Juno, saya suka banget, kritis banget nyebut tentang gaya politikus, beberapa politikus yang masih kaku. Kaku to some extent iya. Tapi sekarang jelang pemilu nih ya, jelang benar-benar udah mendekati banget 2024. Saya melihat banyak banget perubahan loh. Benar. Kayaknya I don't know ya, mungkin konsultannya udah taken contract. PR-nya ya. Jadi kalau memang butuh boleh nih ya, kita berdua juga bisa. Karena gini, kenapa saya selalu menitik beratkan Bang Alvin, bukannya mau ngejudge orang tadi, oh ini salah benar, tapi ketika kita menjadi tokoh publik ya, wakil rakyat, caleg gitu ya. Gimana mau istilahnya menuangkan ide gitu ya, berkomunikasi, berdiskusi, kalau cara komunikasi kita aja salah, masih kurang, masih kasar, masih nggak tahu yang caranya gimana, misalnya ice breaking, ya hal-hal kayak gitu harusnya ya caleg-caleg kita juga paham ya. Jadi public speaking tuh itu number 1 lah itu. Jangan sampai kayak misalnya depan media, tolong nih ada media ini jangan matiin kamera. Nah, jangan seperti itulah. Nah, memang apalagi kalau di era digital sekarang itu akan menjadi artefak. Artinya bisa selalu sewaktu-waktu diulang lagi, dinaikin lagi, diviralkan lagi gitu untuk menjudutkan si orang ini gitu. Jadi bukan menjadi fosil tapi artefak bakal lagi. Bisa ada archive-nya, jadi bisa diulang-ulang lagi. Itu penting banget kalau tadi politikus memahami bagaimana pemilihnya ya, dan ya bukannya kita menjadikan itu syarat mutlak, tapi mau tidak mau ya Bang Alvin ya, public speaking, PR-ing. Betul. Karena kita lihat tokoh-tokoh besar loh. Iya. Obama, bagus sekali. Even Pak D, gini, aku ngeliat Pak Jokowi pun ya dengan segala keunikannya, beliau tetap punya komunikasi yang bagus sekali. Betul. Dengan caranya. Yap. Jadi bukannya harus jadi Obama, harus jadi siapa gitu. Enggak. Tapi tadi true to yourself gitu. Exactly. Nah itu kadang yang harusnya banyak toko coba pahami. Nah kalau tadi sudut pandang politikus, sekarang kita ke sudut pandang anak muda. Banyak yang ngerasa ngapain, paling gue bentar nggak milih deh gitu ya. Nggak kenal ini segala macem. Menurut Bang Alvin apa sih yang harus dilakukan banyak partai, politikus ya, baik itu pemerintah, agar anak muda kita bisa paling nggak, walaupun nggak terlalu deep into politics, tapi mereka tahu ya ada hajatan, harus milih siapa. Apa ada cara nggak sih? Caranya sekarang adalah yang paling utama adalah menentukan program. Jadi udah nggak bisa jualannya di level ideologis, filosofi. Misal kayak saya tegas lugas pilih saya. Itu udah menurut saya itu yang tadi saya bilang itu pakem yang agak lama. Old school banget. Betul. Kalau sekarang pakemnya di kalangan anak muda ini based on research-nya UMN Consulting ya, di Gen Z yang Jabodetabek memang. Jadi dia Gen Z itu sangat menginginkan yang namanya program base gitu. Ketika misalnya seorang politisi ataupun capres ataupun siapapun lah politisi itu ya berjuang untuk mendapat satu jabatan, mereka mau apa? Dan beberapa isu yang mereka concern tuh adalah isu environment, sustainability. Dan salah satu yang ketiga itu adalah penegakan hukum. Berikutnya anti korupsi. Jadi 4 hal ini yang utama. Jadi program-program yang berdasarkan 4 poin besar itu. Nah, misalnya tadi kenapa saya bilang spanduk itu setelah jadi spanduk di recycle? Nah, karena itu isu yang menarik, sustainable, environmentalnya ke anak muda. Muda banget. Gitu. Jadi mereka, misalnya masih ada gerai toko makanan yang masih gunakan plastik. Oh, itu mungkin mereka akan cancel culture-nya tuh akan kuat banget. Gue gitu banget. Kan. Gue nggak akan ke situ deh, gue nggak banget. Gitu. I feel you bro, I feel you sis. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus jadi jembatan, bukan jembatan, pintu masuknya dari para politisi gitu. Ya nggak bisa cuma saya ingin gotong royong, saya ingin apa? Gotong royong dalam hal apa? Misalnya gitu. Pengurangan sampah, tadi recycle. Betul gitu. Dengan timelinenya berapa lama? Nice. Karena yang kita obrolin make sense Bang. Karena menurut gua juga ya kalau kita lihat
spanduk dengan cuman kata tegas, berani, whatsoever. Ya semua dari dulu begitu. Semua dari dulu begitu. Tapi memang anak muda sekarang sangat terlihat dengan isu-isu tadi lingkungan. Ya tadi korupsi juga masih. Anti korupsi masih. Ya, hal-hal kayak gitu. Jadi memang istilahnya program kerja yang nyata, yang detail. Itu yang bikin anak muda juga ngerasa relate banget. Ini gue banget gitu. Jadi bukan cuman kata-kata spanduk tegas whatever. Iya. Oke. Dan kalau sedikit Bang, sebelum kita tutup Bang Alvin, kemarin kan di Apexi 3 tokoh tuh. Iya. Pak Prabowo, Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Belajar dari 3 tokoh. Kalau gue pribadi ngelihatnya ya bahwa memang orang-orang besar seperti mereka ya. Jadi itu cerminan bagaimana politikus yang sudah matang. Benar. Ya, itu yang pengen kita lihat bagaimana anak muda juga bisa kayak look up to them karena mereka wah ini ya. Karena gaya komunikasinya bagus, punya ciri masing-masing. Nah, ini yang paling tidak kalau dari sudut pandang Bang Alvin ya. Apakah politikus kita harusnya seiring zaman juga harus sering upgrade diri walaupun tidak muda ya mereka umurnya, tapi harus upgrade diri. Ya ngelihat dunia tuh digital tuh luas sekali dan ini yang harus dimanfaatkan sebenarnya. Iya. Ini benar banget ya apa yang disampaikan oleh Mas Juno. Kita itu para pemimpin bangsa kita itu harus benar-benar nangkep kesempatan opportunity karena ke depan itu kita banyak banget misalnya kayak istilah metaverse, blockchain, NFT itu hal-hal baru yang apakah sudah ada aturannya, bagaimana mereka menyiapkan aturannya, bagaimana mereka meraih profit untuk bangsa ini. Dan kalau kita bicara tentang tadi secara secara kesiapannya baik dari misalnya Ganjar, misalnya seperti itu ya. Dia sudah merintis karir dari bawah dan bagaimana dia bisa dekat dengan rakyat, yaitu dia harus menyerap hal ini. Selama dia tetap independen ya, jadi stay true to the kepada rakyat gitu kepada publik gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang calon-calonnya ya, bagi saya tidak ada masalah baik Pak Anies, Pak Prabowo. Tapi kalau untuk gaya komunikasi politik saya agak sedikit apresiasi Pak Prabowo karena saya pernah neliti sebelum pas pertama kali head to head sama Pak Jokowi, lebih kalem, lebih wise ya, dan lebih social media friendly. Dulu bayangin saya pernah neliti Pak Prabowo tuh pernah posting di Instagramnya foto kucing ataupun foto pemandangan. Itu apa gitu kan? Ini apa? Mungkin he just being true to himself. Iya, don't be inilah so true gitu kan. You are still politician. Nah, sekarang lihat deh, gaya Pak Prabowo pun udah mulai perubahan. Dan ini untuk apa sih? Sebenarnya ini juga kebaikan bagi bangsa kita sendiri. Betul. Artinya apa? Dia mulai mengerti cara menampilkan diri yang terbaik dan dia akan memberikan karena apa? Ini kaitannya dengan emosi. Nah, saya pakai AWS, Amazon Web Service gitu untuk face recognition, untuk emotional AI detectionnya. Ternyata pemimpin itu harus ada 2, kalem dan funny. Bukan funny ya, tapi mudah bisa mengundang tawa, membawa emosi positif gitu. Lovable lah ya. Lovable. Nah, gue banget ya. Itu, itu. Kalau misalnya terlalu kaku, terlalu tegas, tapi bener. Iya, itu orang jadi takut gitu kan. Sekarang orang itu harus yang sedikit, gue deket nih sama dia, gitu. Karena bukan kita udah lewat zamannya ya. Udah. Ketika pemimpin yang memang otoriter yang nggak bisa megang banget, nggak bisa. Oke, Bang Alvin, waktu kita udah kelar ya. Satu mungkin kalau ini kan ada di e-book ya, atau teman-teman kalau misalnya anak mahasiswa mau akses gimana? Karena ini kalau aku lihat tulisan-tulisan yang udah dikumpulin dari Bang Alvin dan bagus sekali analisa komunikasi politik para tokoh ya. Benar. Ini bisa langsung aja masuk ke Google Playbook gitu. Google bisa Playbook ketik ada. Either nama saya atau langsung banget. ketik digitalisasi politik. Nah ini saya ada 2 buku nih, buku yang kedua sih. Buku yang kedua ya. Jadi Google Book ya tadi e-book ya. E-book. Ketik aja nama Bang Alvin. Benar. Kalau udah cetak kayaknya bukan anak zaman sekarang ya. Iya e-book digital gitu semua. Betul. Oke Bang Alvin, thank you. Dan sebelum kita tutup teman-teman, ini berkaitan dengan Partai Perindo. Apapun yang kita bahas tadi erat banget kaitannya dengan value yang dimiliki Partai Perindo. Anak muda harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Tadi apapun yang kita bahas di ruangan ini barusan, bagaimana supaya anak muda biar tadi paling tidak produktif, bersih, dan yang paling penting itu berintegritas. Dan untuk menjadi sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. This one, yes. Dan juga aplikasinya ada di sini, one click away, gampang banget. Oke, good. Alright, that's all. Terima kasih Bang Alvin, sukses
Salam buat teman-teman di UMN. Iya. Ya, saya sering lewat lari pagi. Lari pagi juga ntar ya. Oke, thank you juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin maju dan sukses terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh